Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak di sini ya akan mengajarkan suatu materi ke teman-teman semuanya atau ke anak-anak semuanya, yaitu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Namun sebelum itu akan ada beberapa teori yang akan kita pelajari bersama, sehingga kita bisa mampu dan juga mengenal bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara ataupun ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa zaman, mulai dari zaman praksara sebelum mereka mengenal adanya agama, yang adanya hanya sistem kepercayaan saja berupa animisme dinamisme, lalu menuju ke Hindu Buddha, dan kita kali ini akan belajar tentang masuknya agama Islam ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Menurut beberapa ahli, ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli yang mendasari mengapa Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teori dari Gujarat, India. Lalu kedua ada teori dari bangsa Arab. Lalu yang ketiga ada teori dari itu Iran atau Persia. Yang keempat adalah teori dari Cina. Semuanya oleh dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama kita akan belajar tentang teori yang pertama nih murid-murid semuanya atau anak-anak semuanya. Yang pertama dari Gujarat. Islam itu ada yang mengatakan itu datang dari para pedagang dari India. Mengapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, perdagangan itu jalurnya luas. Dan dan pada teori ini ilmuwan yang para ahli tersebut mengatakan bahwa teori Islam ini diperkenalkan melalui saluran Gujarat. Jadi mereka berdagang ke Indonesia karena pada waktu itu perdagangan itu sudah sangat luas ya, sudah antar pulau. Dan juga hal inilah yang menyebabkan mengapa ada orang-orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu datang dari India, karena sejarahnya negara India itu lebih tua daripada sejarah negara Indonesia. Terbukti dari sejarah dari ini ada ya, dinasti Mughal, itu kan salah satu dinasti Islam terbesar di India. Lalu kita akan berangkat ke teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu tentang Arab. Jadi teori ini berangkat yaitu pada saat kekhilafahan ataupun kepemimpinan setelah wafatnya beliau baginda agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa beliau memerintahkan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan ada beberapa tokoh agama yang ikut melengkapi dan juga memperkuat bahwa teori ini tuh nyata gitu loh. Salah satu contohnya itu adalah Buya Hamka. Lalu yang ketiga itu yang berasal dari Iran. Mengapa Islam itu bisa berasal dari Iran? Karena dilihat dari adanya beberapa kebudayaan yang dilakukan masyarakat Indonesia, terutama dalam agama Islam, itu mirip dengan yang dilakukan oleh bangsa Iran atau Persia. Namun aliran agama yang ada di sana itu adalah Islam Syiah, sementara kita itu adalah Islam yang berbeda aliran dengan Syiah gitu ya. Ada beberapa perbedaan, namun ada beberapa persamaan, dan sehingga hal inilah yang mencontohkan mengapa teori Persia ini muncul. Dan yang terakhir atau teori keempat itu berasal dari Cina. Jadi seperti kita ketahui bahwa Cina sudah mengalami yang namanya masa ataupun sejarah yang sudah sangat panjang sekali, mulai dari dinasti keluarga Tang, Ming, lalu sampai ke keluarga Islam. Lalu Islam itu sudah sampai di negeri Cina. Bahkan ada
ya katakanlah hadis ya, katakanlah cara ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin dari hal ini Islam itu berangkat dari sana, dan mereka yang di sana itu karena basicnya itu adalah pedagang, maka mereka akan akan menjual belikan barang dagangan mereka ke seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu ya anak-anak semuanya. Jadi untuk hal itu ada orang yang mengatakan bahwa agama ini ataupun Islam ini dibawa oleh para pedagang dari Cina. Itulah ya murid-murid semuanya, itulah 4 dasar teori yang mengawali ataupun yang istilahnya teori yang beredar bahwa Islam itu masuk dari mana saja. Itu ya tadi ada 4 ya, Bapak ulangi, dari Gujarat, India, lalu dari Arab, dari Iran ataupun Persia, dari Iran, Persia, dan yang keempat dari negara China. Dan untuk lebih lanjutnya nantinya Bapak setelah ceramah ini akan ada beberapa kuis, yaitu murid-murid semuanya nantinya akan mencoba mencari contoh nih, bukti bahwa Islam itu dari Islam ini setiap bukti dari setiap teori yang telah Bapak paparkan tadi. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, jika banyak salahnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita lafazkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.